Saya sedikit juga ingin menyampaikan beberapa hal, Pak Doni. Saya tadi mengikuti perkembangan di dalam rapat terbatas bahwa Presiden menginstruksikan untuk menambah uji tes menjadi 30.000 per hari. Dan saya kira itu langkah yang sangat tepat, karena terus terang saja Pak, kalau kita lihat data yang ada, ini saya dapat data Pak, bahwa populasi tes Indonesia itu paling rendah di antara negara-negara yang berpenduduk besar. Ya, saya ambil contoh misalnya Amerika Serikat itu jumlah penduduknya, ya, total kasusnya kan besar sekali, 3 juta. Karena apa? Karena yang ditesnya itu sebesar 41 juta Pak. Artinya 12% dari penduduk Amerika itu telah dilakukan tes COVID. Sehingga wajar jika mungkin kasusnya itu menjadi sangat besar. Ya. Nah, demikian pula misalnya kita bandingkan dengan Brazil. Brazil jumlah penduduknya 212 juta. Ya. Kasusnya itu 1,8 juta. Ya. Yang ditesnya 4,5 juta. Jadi total tes yang dilakukan terhadap penduduk di Brazil itu sama saja dengan 2,2% dari jumlah penduduk. Nah, Indonesia ini masih 0,2% dari jumlah penduduk yang dites. Artinya kalau misalnya, saya tidak tahu rumusnya ya, itu artinya apa? Artinya kalau semakin masif melakukan tes, maka jumlahnya juga akan semakin besar. Indonesia baru 621.000 yang dites, jumlah kasus positifnya 75.000. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang lain, itu masih jauh tertinggal dalam hal tes populasi itu. Nah, saya ingin lebih spesifik lagi di Indonesia. Saya mendapatkan data Bapak Ibu sekalian, tolong dikoreksi kalau saya salah, Pak Kepala. Di Indonesia pun tes COVID-nya tidak merata, Pak. Ya. Tidak merata itu berdasarkan atas DKI Jakarta itu jumlah kasusnya 14.000. Ya. Yang ditesnya itu sebanyak 278.759. Nah, di luar Jakarta itu yang dites sebanyak 61.000. Jadi kalau dilihat perbandingannya antara Jakarta dan luar Jakarta, non Jakarta, sangat tidak imbang, Pak. Jadi semua konsentrasinya hanya di Jakarta, bukan hanya di Jakarta. Jakarta itu 45% dari jumlah yang dites secara nasional. Sisanya, saya tidak tahu, tidak punya, tapi ini data yang saya dapatkan non DKI Jakarta itu yang total kasusnya 81%, itu yang ditesnya sebesar 55%. Ya, jadi Jakarta 45%, di luar Jakarta 55%. Artinya konsentrasi dari tes ini sebetulnya lebih banyak terkonsentrasi di Jakarta. Padahal kita tahu hari ini, dan juga saya kira Pak, kita kemarin ke Surabaya, ke Jawa Timur, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia hari ini, pertama Jawa Timur yang paling tinggi, yang kedua DKI, baru kemudian Sulsel, Jabar, Jateng, Sumut, Papua, Kalimantan Selatan. Artinya Pak, saya kira apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk menginstruksikan supaya 30.000 per hari, saya kira
sebetulnya sih seharusnya dari bulan yang lalu sudah didorong sedemikian rupa supaya lebih masif, supaya terjadi pemerataan, bukan saja banyaknya tes yang dilakukan, tetapi juga pemerataan dari jumlah tes yang dilakukan di berbagai daerah. Coba Pak Kepala kemarin kita dengarkan ya dari apa yang disampaikan, misalnya ketika kita datang ke Papua Barat, kan semuanya mereka termasuk juga di Jawa Timur itu kan permintaannya adalah soal tes PCR itu. Nah, walaupun Pak Menkes waktu itu menyampaikan bahwa tidak bisa sembarangan, dan saya setuju bahwa tes PCR pun juga di laboratorium nggak bisa sembarangan, jangan sampai laboratorium menjadi pusat penularan juga begitu. Nah, untuk itu Pak Doni, Pak Kepala, saya kira mohon untuk bisa dilakukan secara masif, dan saya kira target 30.000 yang disampaikan oleh Presiden, saya kira sesuatu yang sangat masuk akal, karena kalau dilihat dari tingkat tingkat uji tes kita masih 0,2 dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Walaupun saya tidak tahu apakah ini relevan atau tidak untuk disampaikan, tetapi sebagai perbandingan tentu ini menjadi penting kalau kita membandingkan dengan negara-negara yang lain begitu. Nah, oleh karena itu bukan hanya soal masifnya, tetapi soal pemerataan tes PCR-nya. Jangan sampai 45% terkonsentrasi hanya di Jakarta, tetapi saya kira Jawa Timur menjadi penting ya. Dan saya kira kalau dilakukan secara masif justru sangat bagus. Kenapa? Sekarang kan masyarakat ini sudah punya kesadaran untuk melakukan rapid test. Saya pernah cerita ya, ini kaitannya dengan Komisi 8 untuk masuk ke pesantren sekarang ini ya, masuk ke pesantren. Salah satunya saya ambil contoh seperti Gontor. Dari tetangga saya yang mau ke pesantren, dia harus tes dulu Pak, dan harus bayar. Dapat surat, dari surat baru sampai, itu pun juga di sana akan dites lagi gitu, sebelum masuk ke pesantren. Jadi artinya apa? Kebutuhan masyarakat untuk melakukan tes PCR sekarang ini, atau tes, kalau rapid test saya kira, kalaupun masyarakat sudah punya kesadaran lah untuk lebih ini, tapi ya saya berharap bahwa pemerataan rapid test atau tes uji ini harus betul-betul dilakukan oleh kita, agar kita jangan terlalu rendah lah ininya, rate tes ujinya gitu. Yang kedua Pak Kepala, terus terang saja saya ingin supaya RUU itu Pak, kan ada di tangan pemerintah nih. Kita udah 2 bulan loh Pak menunggu, ya. Dan kita sudah sudah selesai di prolegnas. Pokoknya DPR tuh udah ingin memberikan yang terbaik untuk penanganan COVID-19 ini, untuk BNPB dalam konteks penanggulangan bencana Pak. Tapi jangan sampai pemerintahnya lambat-lambat juga gitu loh. Padahal kita kemarin ngebut betul itu. Sampai-sampai kita biasanya di dalam proses penyusunan RUU ini Pak, biasanya kita melakukan kajian dulu secara mendalam, bahkan ada kunker luar negeri kami ditiadakan kemarin Pak. Gitu ya. Ya kan, nggak ada. Biasanya kan pada saat penyusunan RUU itu biasanya Pak, kalau inisiatif daerah pada saat ditentukan sebagai prolegnas, kita punya hak untuk mengundang semua dulu, pakar, kunjungan ke daerah, kemudian bahkan bisa kunjungan ke luar negeri. Tapi kemarin kita tiadakan, semua dilakukan secara virtual. Kita diskusikan di sini, kemudian kita bawa ke Baleg, ya, dan di Baleg dengan cepat juga Baleg melakukan sinkronisasi. Bahkan kalau Bapak lihat dari segi substansinya, itu betul-betul memperkuat
peran dari BNPB, dan yang lebih penting lagi, ini semua berangkat dari penanganan COVID-19, Pak. Kita ingin sekali bahwa pemerintah efektif dalam menangani bencana. Nah, tentu kami sangat berharap pemerintahnya pun juga memiliki sense of crisis kalau kata Pak Ihsan, yang sama gitu untuk menjadi payung hukum penanganan COVID-19. Karena apa yang dilakukan oleh tadi teman-teman kan melihat, Pak, secara eksplisit di dalam RUU yang kami buat ya, versi DPR tegas sekali pelibatan TNI, pelibatan Polri ya. Karena kami sangat tahu bahwa di tengah situasi seperti bencana, mobilisasi terhadap sumber daya manusia yang lebih kuat ke bawah, ya tentu kita tahu adalah TNI dan Polri. Nah ini ya seperti yang selalu disampaikan oleh Pak Ketua sendiri, ya perlu payung hukum yang kuat gitu. Termasuk juga soal bagaimana hubungan antara pusat dan daerah. Gitu. Nah oleh karena itu Pak Kepala, mohon kiranya dipercepatlah Pak. Kami udah mau reses lagi Pak. Kalau reses nggak ada lagi pembahasan, harus menunggu sebulan lagi. Gitu. Jadi oleh karena itu kami mohon ya Pak Kepala untuk segera mempercepat Pak. Kami sudah sangat ingin bahwa penanggulangan bencana di kita berlangsung secara lebih efektif, lebih efisien dengan undang-undang yang menjadi payung hukum ini. Yang ketiga Pak, saya mau tanya juga soal tadi teman-teman saya kira udah sangat tepat menyampaikan ya tentang soal sosialisasi gaya hidup baru atau kebiasaan hidup baru di masyarakat. Kami ini di Komisi 8 sangat siap untuk membantu mensosialisasikan di daerah pemilihan kita masing-masing pada saat reses. Untuk itu Pak Kepala ya, kewajiban kami tentu juga memberikan penyadaran kepada masyarakat, karena harus diakui apa yang disampaikan oleh Pak Kepala soal konspirasi COVID-19 ini konspirasi dan lain itu masih sangat kuat Pak. Ya, kami turun ke dapil itu mereka bilang ngapain pakai masker. Banyak yang masih punya pikiran seperti itu. Kami harus pelan-pelan menjelaskan kepada mereka. Jadi oleh karena itu Pak Kepala mohon untuk dipastikan itu soal sosialisasi, dan kami Komisi 8 siap untuk membantu. Dan yang terakhir saya ingin memastikan juga soal beberapa program yang telah dilaksanakan oleh Pak BNPB soal misalnya rumah sakit darurat di Pulau Galang. Sekarang bagaimana kondisinya dan berapa menangani berapa korban gitu ya. Kemudian di Pulau Sebaru juga bagaimana, karena kan itu sudah, kalau Wisma Atlet saya percaya mungkin ya masih banyak menangani, walaupun ada tren sangat positif, sudah 936 yang sembuh gitu ya. Berarti kan sudah mulai banyak yang kosong tuh Pak begitu. Nah untuk rumah sakit yang telah dibangun pada awal-awal itu perkembangannya sekarang bagaimana? Karena itu menggunakan uang APBN dan kami perlu tahu soal itu. Saya kira itu Pak Ihsan ada? Silakan. Saya tambahkan waktu menjadi pukul 16.00 ya. Nanti sekalian menjawab Pak.